Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Pendidikan yang baik merupakan fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Dengan saya, Merdiva. Saya Taufik. Saya Gevira. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pendidikan. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Pendidikan sangat berkaitan dengan masa depan, karena pendidikan dilakukan dengan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya untuk di masa yang akan datang. Secara etimologis, masyarakat berasal dari bahasa Arab, yang artinya musyarok yaitu hubungan dan interaksi, lalu dalam bahasa Inggris yaitu society yang berarti kawanan. Berdasarkan dua kata tersebut, masyarakat memiliki definisi yaitu sekumpulan individu yang hidup bersama dan bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang memiliki tatanan kehidupan, norma, adat istiadat yang dilakukan di lingkungannya. Masa merupakan padanan dari waktu yang terus berputar, yang belum pernah, dan yang akan kita hadapi atau lewati. Waktu yang telah terjadi dan tidak akan pernah kembali disebut masa lalu. Masa kini ialah masa yang paling penting, karena di masa inilah kita menentukan akan seperti apa kita di masa depan. Lalu masa depan ialah masa yang dimana kita mengantisipasi untuk meraih kesuksesan dan keinginan kita. Jika di pembahasan sebelumnya kita telah mengetahui pengertian tentang masyarakat dan pengertian masa depan, lalu apa itu pengertian masyarakat masa depan? Masyarakat masa depan ialah kehidupan saat ini yang sedang menuju ke kehidupan di masa yang akan datang, yang tidak lain tidak bukan merupakan kehidupan masyarakat di abad ke-21. Terdapat dua karakteristik masyarakat abad 21 ini, yaitu terbukanya mobilitas antar bangsa dan keterpaduan antara iptek dengan ilmu sosial dan ilmu humanera. Di era ini yang dikenal sebagai era pengetahuan atau knowledge age, dibutuhkan suatu gabungan keahlian. Nah, hal tersebut tuh meningkatkan peluang kita untuk berkembang, namun juga meningkatkan tantangan yang hadir bersama dengan perkembangan tersebut. Banyak sekali perubahan yang terjadi pada era ini, diantaranya meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah dunia yang semakin kecil karena dihubungkan oleh teknologi dan transportasi. Yang kedua, pertumbuhan yang sangat cepat untuk layanan teknologi dan media massa. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi global yang mempengaruhi perubahan pekerjaan dan pendapatan. Yang keempat, menekankan pada pengelolaan sumber daya. Yang kelima, kerjasama dalam penanganan dan pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir adalah peningkatan keamanan. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya revolusi industri, khususnya revolusi industri yang keempat. Nah, apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah transformasi besar pada bidang manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu digantikan oleh mesin. Menurut laman Forbes, revolusi industri generasi keempat dapat diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas atau otomasi dalam industri. Nah, hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Peningkatan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 didorong oleh 4 faktor utama. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Lalu yang keempat, adanya penaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing.
Herman dan Otto pada 2016 mengemukakan 4 desain prinsip revolusi industri, yakni yang pertama, interkoneksi atau sambungan. Prinsip ini melibatkan koneksi dan kolaborasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi dalam industri. Yang kedua, transparansi informasi. Ini berfokus pada penggunaan model digital dan data sensor untuk membangun salinan virtual dunia fisik yang membantu dalam pemantauan dan pengendalian proses produksi. Yang ketiga, bantuan teknik. Prinsip ini mencakup sistem yang membantu manusia dalam pengambilan keputusan, melaksanakan tugas beresiko tinggi atau melelahkan, serta menyediakan bantuan virtual dan fisik. Yang keempat, keputusan terdesentralisasi. Ini mengacu pada kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugasnya secara otomatis tanpa pengawasan manusia secara terus-menerus. Menurut pandangan Fukuyama yang dikemukakan pada tahun 2018, masyarakat 1.0 merupakan masyarakat yang hidup berburu dan harmonis dengan alam. Masyarakat 2.0 berkembang dan pertanian, organisasi, dan pembangunan nasional. Masyarakat 3.0 mendorong industrialisasi melalui produksi massal. Masyarakat 4.0 merupakan masyarakat yang menekankan pada jaringan informasi sebagai aset. Lalu masyarakat 5.0 merupakan masyarakat yang menggunakan konsep antisipatif untuk masa depan yang dibangun dari masyarakat 4.0 dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat berbasis manusia, human-centered society, dan mengatasi dampak negatif revolusi industri 4.0 seperti isu keamanan dan privasi. Masyarakat 5.0 ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. Visi pendidikan abad ke-21. A. Dari masyarakat lokal menuju masyarakat dunia. Yang pertama, saling ketergantungan di dunia dan globalisasi merupakan kekuatan-kekuatan dalam kehidupan dewasa ini. Yang kedua, bahaya utama adalah hanya sekumpulan minoritas memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap dunia baru, sementara mayoritas cenderung memikirkan masa kini dibanding masa yang akan datang. Yang ketiga, dengan memberikan akses ke pengetahuan untuk semua orang, pendidikan dapat membantu seseorang memahami dunia dan orang lain. B. Dari kohesi sosial menuju partisipasi demokrasi. Yang pertama, kebijakan pendidikan harus cukup beraneka ragam dan harus dirancang bukan untuk mendorong pengasingan sosial. Yang kedua, sosialisasi individu haruslah tidak bertentangan dengan perkembangan pribadi, melainkan melalui penghormatan atas hak-hak individual. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat dengan sendirinya memecahkan masalahnya karena pemutusan hubungan-hubungan sosial. Namun, pendidikan diharapkan dapat membantu memperkuat keinginan hidup bersama. Yang keempat, sekolah tidak dapat berhasil dalam menjalani tugasnya apabila tidak berusaha memberikan sumbangan untuk kemajuan dan persatuan kelompok minoritas. Yang kelima, demokrasi muncul secara progresif, menunjukkan bentuk-bentuk dan berkembang melalui tahap-tahap yang sesuai dengan situasi dari setiap negara. Yang keenam, partisipasi demokrasi merupakan suatu yang berkenaan dengan kewarganegaraan yang baik dan dapat diperkuat melalui pengajaran dan praktek yang disesuaikan. Yang terakhir, peranan pendidikan menyediakan latar belakang kultur bagi anak-anak dan orang-orang dewasa. C. Dari pertumbuhan ekonomi menuju perkembangan manusia. Yang ke-1, penerimaan lebih lanjut terhadap suatu model tentang perkembangan yang bermakna untuk penghargaan pada karakteristik dan penstrukturan hidup manusia daripada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, studi yang berorientasi masa depan tentang kedudukan kerja dalam masyarakat. Yang ketiga, suatu penilaian yang lebih lengkap tentang perkembangan yang melibatkan semua aspeknya. Yang keempat, perkembangan jalur-jalur baru antara kebijaksanaan pendidikan dan kebijaksanaan pembangunan dengan berfokus pada menguatkan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, perlunya peningkatan dan ketersediaan secara umum terlaksananya pendidikan dasar.
Tujuan pendidikan nasional dicantumkan dalam Dokumen Paradigma Nasional Abad 21 oleh Badan Standar Nasional Pendidikan 2010 yang berbunyi, untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemampuan, dan kemauan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Dengan kata kesejahteraan tercakup kesejahteraan spiritual yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kebahagiaan dalam kehidupan, dan kesejahteraan fisik yang dapat pula dikatakan sebagai hidup yang berkecukupan. Paradigma pendidikan abad 21. Menurut paradigma UNESCO, paradigma pendidikan ini merupakan sokoguru bagi manusia pada abad ke-21 yang berdasarkan pada paradigma learning, tidak lagi pada teaching. Paradigma ini diantaranya, pertama, learning to think. Ini berarti pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional. Kedua, learning to do. Pada abad ke-21, menurut manusia-manusia yang bukan hanya berpikir, tetapi manusia yang bertaubat. Ketiga, learning to live together. Di sini, pendidikan untuk pembentukan seorang peserta didik yang berkesadaran bahwa kita ini hidup bersama banyak manusia dari berbagai bahasa dengan latar belakang etnik, agama, dan budaya. Keempat, learning to be. Pendidikan ini menjadi sangat penting mengingat masyarakat modern saat ini tengah dilanda suatu krisis kepribadian. B. Pembelajaran abad 21. Dikemukakan oleh Trilling and Faddle 2009, setidaknya terdapat 4 kekuatan yang akan membimbing kita menghadapi era pengetahuan ini, yaitu knowledge work, pekerja pengetahuan, thinking tools, alat berpikir, digital lifestyles, gaya hidup digital, dan learning research, penelitian tentang belajar. Adapun rangkaian keterampilan abad 21, Trilling and Faddle 2009 adalah 1. Learning and innovation skills, 2. Information, media, and technology skills, dan yang ketiga, life and career skills. Untuk karakteristik kualitas sumber daya manusia di abad 21 diantaranya, ke-1, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, ketiga, kemampuan mencipta dan memperbaharui, keempat, kemampuan dalam literasi informasi, kelima, kemampuan literasi media, dan yang keenam, kemampuan literasi ICT.